pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Salam sehat ya, dan penuh semangat tentunya. Program ini membawa pengharapan, kekuatan, dan pencerahan, edukasi tentang masalah kesehatan. Terutama bagi Anda yang punya masalah diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi yang sampai sekarang angkanya belum normal kembali. Ingat, selalu ada harapan. Dan kami mengundang Anda sebagai narasumber kami. Caranya bagaimana? Tinggal kirimkan cerita riwayat kesehatan Anda. Nggak usah dibagus-bagusin pemirsa. Justru dari kelemahan Anda lah Anda bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mau mendengar kisah Anda. Kirim ke sini alamatnya. Oke, clear ya pemirsa. Sekarang saya kenalkan orang yang akan ngobrol dengan kita dan memberikan kita kekuatan. Praktisi kesehatan yang bertugas adalah Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Sufarli. Horas, gimana Bang Coki sehat? Sehat lah kita. Puji Tuhan Yang Maha Kuasa, ini kita juga sehat. Olahraga, makan sehat, makan buah 3 kali sehari. Kalau memang harus minum obat, obatnya diminum. Ya. Dan hari ini kita mau berbagi cerita, menyemangati untuk pemirsa supaya sehat. Dan kita membagikan tips cara tepat hidup sehat. Saya mendoakan pemirsa dimanapun Anda berada untuk tetap selalu sehat. Amin. Dalam hukum alam di studio kami, orang yang paling dekat dialah yang terpapar dengan doa yang baik. Barusan dari Mbak Preti, berarti buat Bu Titin Sumartini. Halo Ibu. Halo Bang Coki. Wah, doanya bisa diterima, amin. Amin. Amin, amin. Sehat kan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sesuai kesepakatan, Ibu janji akan cerita belak-belakan soal kesehatan Ibu ya. Ya. Pemirsa, sebelum Bu Titin cerita mengenai masalah kesehatannya, mari kita bermain, inilah benar atau salah. Yang pertama, pasien dengan gula darah tinggi rentan terkena flek paru. Benar. Oke, jadi memang benar bahwa gula darah tinggi itu rentan terkena flek paru-paru atau infeksi pada paru-paru. Sebetulnya bukan hanya paru-paru. Seluruh organ tubuh kita akan lebih mudah terkena infeksi. Mulai dari mata, kulit, kemudian ginjal, liver, semua deh. Lebih mudah terkena infeksi sebab apa? Gula darah yang tinggi itu adalah media yang baik tempat bertumbuhnya bakteri. Ya, jadi memang benar pernyataan Ibu tepat kalau gula darah tinggi itu rentan terkena flek paru-paru. Pemirsa, ternyata pernyataan yang bilang pasien dengan gula darah tinggi rentan terkena flek paru adalah pernyataan yang benar. Ibu benar, Bu Titin. Baru satu, Bu Titin. Kita punya benar atau salah yang kedua. Yuk, kita lanjutkan. Diabetes saat kehamilan bisa sembuh setelah melahirkan. Benar. Benar. Praktisi kesehatan bagaimana? Apakah kali ini Ibu akan mendapatkan hadiah dari kita, kenang-kenangan? Jawabannya adalah salah. Oke. Jadi orang dengan diabetes pada saat kehamilan ini kita sebut dengan diabetes gestasional. Diabetes yang terjadi pada saat orang tersebut sedang hamil. Tapi data menunjukkan bahwa setelah melahirkan bukan berarti resiko diabetesnya serta-merta langsung hilang. Tidak demikian. Justru lebih dari 50% kasus diabetes gestasional ini ternyata berkembang menjadi diabetes tipe 2. Jadi pemirsa, pernyataan yang mengatakan bahwa diabetes saat kehamilan bisa sembuh setelah melahirkan adalah pernyataan yang salah. Ayo tepuk tangan dulu lah buat kita lah. Bu Titin Sumartini, pemirsa, kami dalam energi yang baik saat ini untuk menularkan kebaikan juga bagi Indonesia. Mari kita cek masalahnya Bu Titin itu sebenarnya apa. Sebelum kita petik pelajaran dari wawancara berikut ini. Titin Sumartini. Dirinya tak pernah menyangka bisa mengidap diabetes, sebab ia merasa tidak memiliki faktor riwayat keluarga tentang penyakit ini. Namun pada tahun 2003, ketika hamil usia kandungan 6 bulan, Titin dikatakan memiliki kadar gula darah yang tinggi, yaitu sudah mencapai angka 300. Sayangnya, Titin tidak kontrol secara rutin setelah melahirkan, sehingga diabetesnya menjadi tidak terkendali. Dan tanpa ia sadar, berat badannya kian menurun. Tak hanya itu, Titin juga menjadi sering merasakan gatal-gatal dan pusing. Dan ketika dicek oleh dokter, gula darah Titin sudah mencapai 500. Sayangnya, Titin masih cenderung abai dengan diabetesnya, sebab ia tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Hingga akhirnya, ia mengalami komplikasi ke paru-paru akibat gula darahnya yang tidak terkendali. Titin pun merasa menyesal sudah abai dan berharap bisa kembali sehat seperti dulu lagi. Coba, tolong Bu, Ibu saja yang ceritakan bagaimana Ibu bisa menghadapi situasi di mana kondisi kesehatan Ibu begitu rentan. Bagaimana Ibu menjalani hari-hari dengan
gangguan yang begitu nyata? Saya tidak terlalu pedulikan, Bang Coki. Oke. Saya tidak terlalu pedulikan, ya saya pikir ya saya bisa atasi dengan obat-obatan biasa seperti salep atau apa gitu. Saya atasinya seperti itu. Tapi semakin lama kok kondisi tubuh saya semakin menurun. Itu pun dari penglihatan orang yang menegur saya, badan semakin lama semakin habis. Apakah ibu juga mengupayakan pola hidup yang berubah? Datang ke dokter, dengarkan nasihat dokter? Memang saya pada saat itu tidak datang ke dokter, tapi setelah saya sakit paru itu baru saya datang ke dokter. Dari situ sempat kontrol ke Puskesmas ya. Ya. Setelah saya selesai pengobatan, sudah rapi semua, paru sudah rapi, gatal sudah hilang, mata sudah rapi. Nah, baru saya rutin ke Puskesmas, itu pun enggak yang rutin sampai saat ini. Jadi ada jeda. Saya hanya menjalani sekitar 6 bulan. Terus Setelah dari situ udah saya enggak kontrol lagi. Saya sampai sekarang? Sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang saya hanya minum obat beli sendiri. Jadi Ibu mengonsumsi obat sampai saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang udah lama banget. Iya, saya dikasih pertama. Ini obat gula, ini obat gulanya yang sebelum makan ini, sesudah makan ini. Itu efeknya apa, Bu? Dari apa yang ibu anggap bahwa yang lama itu masih relevan sampai sekarang? Efeknya apa? Ya, saya berpikiran seperti ini loh, Bang Coki. Pasti sama aja yang dikasih dokter, saya pergi ke dokter pun obatnya pasti seperti itu juga. Kita Betul. melakukan pengecekan. Pengecekan sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar. Ya. Kita sama-sama lihat. Ini hasilnya bagaimana? Kolesterolnya masih tinggi, Kolesterol berarti tinggi. dari satu ini aja risiko penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi. Tensi. Tensinya tinggi banget, Bu. Iya. 176. Ini tinggi banget beneran. Dari data ini, tadi kolesterolnya masih tinggi, 256 maksimal 200, tensinya masih tinggi, 170, bahaya banget. Gulanya masih 325, artinya pengobatan Ibu tidak akurat. Betul. Ibu belum tepat target kita 100 gula puasanya atau maksimal gula sewaktunya 200, Bu. Dengan demikian, Ibu mungkin merasa baik-baik saja. Iya. Tapi ada proses yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Satu aja nih, Bu. Satu, kolesterol aja, atau gula darah tinggi aja, atau darah tinggi aja. Satu aja, itu berarti sudah ada penyumbatan pembuluh darah dan berlangsung terus. Dan Ibu ada tiga-tiganya. Ada tiga-tiganya. Jadi nanti kalau sampai katakan nih tiba-tiba Ibu, mohon maaf nih saya nggak nakut-nakutin, tiba-tiba stroke, tiba-tiba sakit gagal ginjal, tiba-tiba serangan jantung, jangan bilang saya nggak tahu. Kenapa? Ibu nggak periksa, bukan nggak tahu. Ibu nggak mau periksa. Mau mendiagnosa sendiri, ini buktinya angka-angkanya. Iya, saya punya ilustrasi bahwa paru-paru kita ini ada sepasang, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Nah, ini apa yang terjadi ketika seseorang mengalami flek paru atau infeksi TB paru? Ini terjadi akibat masuknya kuman Mycobacterium tuberculosis ke dalam paru-paru kita melalui droplet yang bisa menular satu dengan yang lainnya. Dan seperti kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara endemis TB. Jadi kasus TBC-nya ini lumayan tinggi. Terlebih lagi, si kuman TB ini nanti akan bersarang pada paru-paru di sisi atas. Kenapa? Di sana kaya akan oksigen. Lalu kuman TB ini akan senang kalau misalkan darah kita ini banyak gulanya. Contohnya pada orang-orang dengan diabetes, ini gulanya udah tinggi, tidak terkendali, ditambah lagi sistem imunnya turun. Apa yang terjadi? Nah, kuman TB ini nanti akan merusak jaringan-jaringan di paru-paru dan membentuk sesuatu yang kita sebut dengan kavitas. Nah, kavitas ini ibarat kata jaringan dalam paru-paru yang sudah membusuk akibat infeksi. Nanti ketika batuk, nah jaringan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh yang akhirnya berupa darah. Terlihat dalam bentuk, wah ini saya batuk darah nih, kayak gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau misalnya pemirsa sudah mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu, apalagi ada darahnya, ya harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan jangan memikirkan bahwa ini adalah penyakit yang berdiri sendiri. Harus pastikan bahwa gula darahnya aman, tekanan darahnya stabil, kolesterolnya juga dalam keadaan stabil, karena itu semua dapat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Selain itu apalagi solusinya, Bang? Jadi pertama adalah penyakit Ibu gejalanya ada 3. Gula darah tinggi, kolesterol, Tekanan darah sama tinggi. tekanan darah tinggi. Mungkin tiap penyakit aja mungkin butuh obat lebih dari 1. Jadi sebabnya saya minta Ibu datang lagi ke sana. Kedua, nanti Ibu mulai mengubah pola hidup, pola makan.
makan buah, karbohidrat kompleks harus, olahraga harus. Dan untuk melengkapi ini agar lebih optimal kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini nanti akan membantu mengoptimalkan obat yang ibu makan dan makanan sehat yang ibu makan sehingga ibu bisa punya peluang lebih cepat sembuh. Nanti kalau angka labnya makin terkontrol, mendekati sehat, nanti ibu bisa konsultasi lagi sama dokter obat mana yang bisa dikurangin. Bisa kok, bisa. Tapi semuanya harus dengan konsultasi dengan dokter. Jangan ambil keputusan sendiri karena berbahaya dan fatal. Betul. Buktinya, ternyata ada hipertensi, ada kolesterol yang nggak diobatin selama ini, cuma ngobatin gulanya. Udah gitu ngobatin gulanya juga nggak berhasil. Gula darahnya masih 300, kan fatal itu Bu. Ya pemirsa juga gitu. Jangan sampai melakukan tindakan yang fatal, kunjungi dokter Anda, ubah pola hidup dan pakai teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda. Bagi Anda yang saat ini masih ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan belum juga terkendali, ayo gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate. Bantu atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dokter laser praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur Anda di pergelangan tangan ini. Dokter laser maupun Eculaser Ultimate akan menstimulasi tubuh kita untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, ayo dong, jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasi penyakit berbahaya dan gunakan dokter laser maupun Eculaser Ultimate dari GoGo Mall. Kami tunggu telepon Anda segera. Inilah saatnya nomor ini digunakan, telepon, berlombalah, berjuanglah. Tim call center kami akan mendampingi Anda sampai Anda memegang satu alat kesehatan di tangan Anda dan Anda bisa memanfaatkan konsultasi dengan dokter kami. Namun harap diingat bahwa produk dokter laser atau Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat GoGo Mall. Pemirsa, Bu Titin masih punya cerita loh untuk Anda. Oleh sebab itu tetaplah di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kalau berbicara tentang penuaan, mungkin yang ada di benak kita adalah kulit yang keriput. Padahal sebenarnya penuaan juga terjadi di dalam tubuh kita, terutama pembuluh darah kita. Maka dari itu penting sekali kita untuk menjaga yang namanya pembuluh darah kita tetap sehat. Salah satunya kita perhatikan makanan kita, kurangi konsumsi lemak, kurangi konsumsi garam dan gula, dan jaga kesehatan pembuluh darah kita dengan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membantu meregenerasi sel kita, sehingga pembuluh darah kita itu tetap terjaga peremajaannya. Jadi pembuluh darah yang sehat bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas kesehatan kita. Jadi jangan lupa untuk gunakan teknologi laser di kehidupan kita sehari-hari ya. Agak panas di ronde awal tadi pemirsa. Ibu Titin sudah langsung dihujani saran, masukan, bahkan kritikan cukup pedas dari praktisi kesehatan karena para praktisi kesehatan sangat peduli terhadap kesehatan Ibu Titin yang masuk pada fase urgensi. Jadi Ibu jangan anggap ini sebagai sebuah penghakiman, enggak ya Bu ya? Iya. Anggap kami mengasihi Ibu. Ibu mengalami diabetes, gula darahnya sempat sampai 500 dan ada sebuah cerita di masa lalu ketika beliau sedang mengalami masa kehamilan Bu ya? Iya. Ada bagian cerita itu boleh dibagi Ibu? Boleh. Apa yang terjadi saat itu? Pada saat itu hamil saya 6 bulan, anak saya udah beratnya sudah 3 kilo, dokter sarankan saya untuk periksa gula, langsung saya dikasih ke ahli gizi. Waktu hamil itu saya nggak konsumsi obat gula. Terus saya sampai lahir, saya nggak kontrol gula lagi, saya nggak minum obat gula. Itu. Taunya setelah anak saya besar, badan saya juga sudah menyusut, baru itu saya tahu kalau saya itu punya penyakit gula. Menyusut artinya Ibu kurus Dari badan saya gemuk itu sampai badan saya 50 kilo. Ibu tidak
tahu bahwa saat itu ibu sedang mengalami diabetes yang tahu. tidak kunjung pulih gitu? Nggak tahu sama sekali. Sebelum kena flek paru, itu saya sempat periksa, yaitu saya kena 580. Itu pun saya nggak ke dokter. Nggak ke dokter, Mbak. Itu pun saya nggak ke dokter. Saya pulang takziah, saya pusing, keloyangan, saya pikir tensi saya tinggi. Tapi saya belum sempat periksa tensi, saya pergi ke toko obat ya, ke toko obat yang ada tensi darah, gula darah, apa semua itu ada. Di periksa tensi saya, Bu, tensi ibu 580. Gula darahnya? Gula darah saya 500. Udah, saya hanya periksa itu aja, nggak dilanjutkan periksa Ke dokter yang lain-lain. gitu-gitu, Terus enggak? saya juga nggak ke dokter. Saya nggak ke dokter. Nah, setelah berjalan itu 1 bulan, saya batuk, nggak baik kan. Terus kata suami saya gini, kok batuk kamu nggak baik-baik ya? Jangan-jangan katanya kamu TB tuh, dia bilang begitu. Ih, amit-amit, saya bilang sempat bilang begitu. Nah, malam hari saya batuk yang sangat dahsyat, saya ambil tisu, saya batuk, saya muntahin buat saya, ludah saya ke tisu Ke itu. tisunya? Saya kaget, Darah. Ada darahnya? ada darahnya, saya bilang. Langsung di situ saya gemeteran. Setelah ibu lihat malam itu ada darah di tisu, kemudian besok paginya ibu disarankan ke laboratorium. Saya periksa lab semuanya, saya ronsen apa sebenarnya dokter bilang saya kena paru. Memang di situ berkabut ya paru saya ya. Berkabut, nah langsung dokter nyatakan saya kena penyakit paru. Langsung dokter paru itu juga kasih saya rujukan ke penyakit dalam. Pakailah saya insulin selama 9 bulan. Setelah badan saya kembali normal di 9 bulan, saya badan saya udah mencapai 60, saya berhenti insulinnya. Karena saya sudah dinyatakan gula darah sudah bagus juga waktu itu, saya dibalikin lagi ke puskesmas. Sempat saya kontrol sama 6 bulan. Dari 6 bulan itu saya anggap badan saya udah enak, saya udah nggak ada apa-apa, saya nggak kontrol lagi. Makannya gimana? Udah mulai dijaga belum? Udah mulai dirubah? Sisi makan saya sudah berkurang. Masih belum pakai nasi merah ya, betul ya Bu? Saya sudah pakai nasi merah, Sudah pakai sempat nasi nasi hitam pun saya udah. Tapi karena rasanya. Tapi Oke, Lanjut, sekarang Mbak kan Feby. masalah karbohidrat ya. Kurangin karbohidrat yang memang bisa meningkatkan kadar gula darah. Ganti, disubstitusi. Contohnya nasi putih diganti jadi nasi merah. Ya, berarti dari pola makan pun belum benar. Dari pola tidur gimana Bu? Bu Titin udah tidur minimal 7 jam di malam hari? Saya ngurusin ibu saya. Jadi saya kalau malam itu ibu saya nggak tidur, saya pun nggak tidur. Ikutan gak tidur? Nggak Oke. tidur. Tidur pun belum cukup. Iya. Nah, sekarang olahraga sudah rutin Bu Titin? Olahraga seminggu sekali. Seminggu sekali, kurang Bu. Kalau bisa minimal 200 menit per minggu atau 30 menit sekali sehari, tapi dilakukan setiap hari ditambah minimal 2 kali latihan beban. Oke, setelah itu semua dikerjakan, jangan lupa juga untuk mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Ditambahkan dengan menggunakan teknologi laser untuk memaksimalkan semua upaya yang telah Ibu lakukan agar manfaatnya terasa maksimal di dalam tubuh. Kita sama-sama lihat ya, kalau misalkan Ibu nih kadar gula darahnya tidak dikendalikan, tensinya masih tinggi, kolesterol masih tinggi, nah ini kira-kira gambaran darah Ibu ini yang seperti Yang ini. darah tidak normal. Nempel-nempel Bu, jalannya susah. Nah bayangin nih, Ibu kalau misalnya darahnya kental nih, nempel-nempel begini, bagaimana bisa masuk sampai ke pembuluh darah yang paling dalam? Akhirnya ada organ vital yang terganggu Bu. Kalau misalkan didiamkan bisa mengakibatkan sumbatan di pembuluh darah jantung, mengakibatkan serangan jantung. Di pembuluh darah otak mengakibatkan serangan stroke. Nah untuk mencegah itu semua ya tentunya semua yang tinggi-tinggi ini harus bisa dikendalikan. Ditambah dengan menggunakan teknologi laser. jadi sekarang Ibu, kemungkinan Ibu di dalam pembuluh darah Ibu sudah ada sumbatan seperti ini. Iya. Ini. Yang kuning itu ada kerak-kerak sumbatan. ini ya, Bang? Iya. Iya. Tahu dari mana? Taunya dari kolesterol Ibu tinggi, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi. Nah sekarang kalau udah kayak begitu, gimana ceritanya obatnya bisa masuk, bisa diantar dengan baik? Iya, Kalau keburu tersumbat kayak begini, serangan jantung. Nah, teknologi laser itu nanti membantu membuka pembuluh darah. Dengan bantuan teknologi laser, pipanya agak lebih besar walaupun ada sumbatan. Kedua, teknologi lasernya akan menyinari gumpalan ini. Nah, ada 3 sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning, sehingga penggumpalannya bisa terurai. Bayangin ada obat-obatan yang ada di dalam, nutrisinya, jadi bisa diantar semua. Ya. Jadi Ibu bisa berharap nanti, pemirsa juga bisa berharap, ketika Anda sudah rutin mengikuti perintah dokter makan obat, ketika mulai makan beras merah, makan ubi, singkong,
sebagai makanan pokok, makan buah rutin, mau berolahraga seperti kata Mbak Preti, maka penggunaan teknologi lasernya akan memaksimalkan pengobatan. Jadi teknologi lasernya ini digunakan pada area pergelangan tangan. Dan teknologi laser ini seperti yang Bu Titin dan pemirsa di rumah lihat, ini ada aksesoris tambahannya yaitu ekstensi yang bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya rongga hidung. Jadi digunakan di dalam rongga hidung, gunanya adalah yang tadi seperti Bang Paidon sudah jelaskan dan saya sudah jelaskan, ini akan lebih maksimal lagi rasanya terutama di area kepala untuk membantu mencegah terjadinya serangan stroke, meningkatkan kualitas darah terutama di area kepala sehingga regenerasi sel yang berhubungan dengan kulit wajah dan juga berhubungan dengan sel-sel saraf pusat ini menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya ini semua akan terasa maksimal apabila digabungkan juga dengan menerapkan pilar pola hidup sehat dan juga tentunya mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, Bu Titin, kalau menggunakan teknologi laser dan pemirsa di rumah yang mungkin kadar gula darahnya belum terkendali, ini bisa membantu juga nih mengoptimalkan kembali metabolisme di dalam tubuh kita. Pembakaran kalori ini akan ditingkatkan. Ketika saya berbicara masalah pembakaran, ini ibarat kata berarti ada kompor yang sedang menyala. Kompor ini akan memasak hasil masakan yaitu kalori. Bahan bakunya itu gula darah dan kolesterol. Dengan pembakaran yang lebih aktif, hasil masakan yang menjadi lebih meningkat, energi yang meningkat ini dimanfaatkan untuk olahraga dan aktivitas fisik, tapi di saat yang bersamaan kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali karena yang dimasak lebih banyak. Nah, jadi kalau Ibu sudah tahu ini, pemirsa sudah tahu ini, Mbak Preti tadi dijelaskan dengan panjang lebar, untuk Anda yang diabetes ini mencegah masalah pada mata dan membantu Anda bisa tidur lebih lelap, sehingga apa? Kualitas Anda bisa lebih baik kesehatannya. Kalau masih belum percaya juga, masih ragu juga, saya bisa kasih Anda satu kesempatan terakhir untuk mendengarkan cerita dari masyarakat Indonesia yang telah menggunakan teknologi laser. Bu Titin, perhatikan ini baik-baik. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Ada semangat dan optimisme juga harapan bagi setiap orang yang mau mengubah pola hidupnya dari buruk menjadi ke mode pola hidup sehat. Plus, kehadiran teknologi laser harus dirangkul, harus benar-benar dimanfaatkan. Ini sangat praktis dan mudah digunakan. Terapinya di mana saja, kapan saja. Senang kan pemirsa? Gunakan juga durasinya nggak lama kok, 15 sampai 60 menit tergantung kebutuhan Anda. Dan dipakainya di garis pergelangan tangan kiri. Ingat ya, 2 kali sehari. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Equilaser Ultimate akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan produksi yang namanya nitric oxide. Manfaat nitric oxide adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, inilah saatnya Anda menjaga kesehatan tubuh secara optimal sebelum Anda terkena bahaya komplikasinya. Tentunya gunakan dokter laser maupun Equilaser Ultimate dari Gogomall. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga di call center kami. Nomornya tertera terpampang jelas. Pemirsa, ceritakan detail kebutuhan Anda dan kami akan bimbing Anda sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini. Ingatkan diri Anda untuk selalu kritis pada informasi yang beredar, termasuk yang satu ini. Ini benar, valid. Produk dokter laser ataupun Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equilaser Ultimate dari Gogomall. Pemirsa, selesai episode kali ini. Bu Titin, jaga kesehatan ya. Terima kasih buat waktunya. Bang Paidon, terima kasih juga. Dan juga buat Mbak Preti. Pemirsa di rumah, sampai ketemu di episode berikutnya. Tapi pastikan sebelum Anda bubar dari acara ini, kami tunggu saran, kritikan, masukan Anda demi perkembangan program Go Healthy. Saya Coki Sitohang, sampai jumpa di masa depan yang lebih baik.
Metro TV